Mencarinya, Su Yin merasa gelisah hingga tanpa sadar terus menggigit bibir bawahnya. Bayangan-bayangan buruk merasuk dalam benak sehingga semakin mencemaskan keadaan suaminya saat ini. Padahal kalau dipikir suaminya itu sudah dewasa sehingga tidak mungkin berbuat sesuatu yang bodoh. Namun entah kenapa Su merasa cemas. Asisten Chang, kenapa dia tidak mau mengangkat panggilanku? Ujar Su Yin tidak tenang dan hampir menangis. Ia berusaha untuk melakukan panggilan kepada Dai Hyun tapi sayangnya sejak tadi tidak diangkat. Chang Yuan menghela nafas pelan. Percayalah, Tuan tidak akan kenapa-kenapa. Dia sudah cukup dewasa untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, sahut Chang Yuan dengan pandangan fokus menatap jalanan malam yang samar-samar terlihat di bawah cahaya rembulan. Tapi aku sangat khawatir, ujar Su Yin dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak ingin terjadi kesalahpahaman lagi di antara mereka. Tadi itu sungguh seperti kepergok selingkuh. Chang Yuan hanya bisa memijat pelipisnya menghadapi kedua suami istri yang terkadang sifatnya kekanakan. Mereka selalu saja bergantian jika marah. Chang Yuan tidak habis pikir kenapa bosnya jadi kekanakan seperti itu. Bukankah bisa membicarakan masalah itu secara baik-baik? Tidak seperti ini, kabur entah di mana keberadaannya. Chang Yuan terus merutuk dalam hati karena mana mungkin menggerutu di depan Su Yin. Asisten Chang, tolong kau lacak keberadaannya, rengak Su sembari memegang pergelangan tangan Chang Yuan. Setidaknya Su Yin akan merasa lega setelah menemukan posisinya saat ini. Chang Yuan terpaksa menuruti permintaan Su Yin. Diambilnya ponsel yang berada di atas dashboard kemudian mulai mengotak-atik untuk melacak keberadaan melalui ponsel NIS. Seharusnya berhasil karena ponsel Daen Hyun diaktifkan. Tak lama kemudian Chang Yuan sudah berhasil melacaknya. Bagaimana? Tanya Su Yin yang sudah tidak sabar. Jika melihat dari scene, Tuan Dae Hyun berada di pinggir sungai Cheonggyecheon, sahut Chang Yuan. Apa? Pekik Su Yin ketika sesuatu terlintas di dalam benaknya. Jangan-jangan suamiku ingin bunuh diri, ujar Su Yin dengan histeris. Nona, Tuan tidak mungkin melakukan hal seperti itu, sanggah Chang Yuan dengan sangat yakin. Ia menggelengkan kepalanya terlalu menanggapi pemikiran Su Yin yang berlebihan membuatnya pusing. Asisten Chang, tolong bawa aku menemuinya dengan lebih cepat. Jangan sampai semuanya terlambat, ujar Su Yin dengan keringat dingin yang mulai membasahi dahinya padahal malam ini cuaca sangat dingin. Mungkin karena resah sehingga membuatnya seperti itu. Chang Yuan segera melajukan mobilnya ke arah di mana keberadaan Dae Hyun saat ini yaitu sebelah utara sungai Cheonggyecheon. Seharusnya tidak lama lagi mereka sampai jika Dae Hyun tidak keburu pergi. Su Yin duduk dengan perasaan gelisah tak menentu sambil memandang ke sana kemari. Berharap bisa menemukan suaminya, ia selalu menggeser tubuhnya ke sana dan kemari membuat Chang Yuan tidak fokus. Nona, Tuan itu sudah dewasa. Dia tidak mungkin berbuat sesuatu yang tidak masuk akal, ujar Chang Yuan mengulangi perkataannya. Tingkah Su Yin yang berlebihan membuatnya tidak nyaman. Bagaimana bisa seorang wanita muda mencemaskan suaminya yang berumur jauh lebih tua melakukan hal yang buruk? Chang Yuan terkadang merasa jika mereka pasangan yang aneh. Asisten Chang, seseorang yang cemburu itu bisa berbuat di luar akal sehatnya, bela Su Yin. Memang diakuinya jika Dae Hyun itu sudah dewasa tapi tetap saja dia mencemaskannya. Tidak lama kemudian, Chang Yuan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Seharusnya Dae Hyun berada di dekat situ karena signal ponselnya menandakan dia berada di sana. Su Yin mengikuti langkah Chang Yuan berjalan ke tepi sungai. Hingga samar-samar mereka dapat melihat sebuah mobil Maybach Silver yang berada tepat di tepi sungai. Su Yin segera berlari setelah mengenali jika itu adalah mobil suaminya. Ia mengintip dari jendela untuk melihat keberadaan Dae Hyun tapi sayangnya mobil itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Su Yin terus menggedor kaca dan memeriksa beberapa kali tapi tetap saja tidak ada. Asisten Chang, bagaimana ini? Suamiku tidak ada, ujar Su Yin dengan mata berkaca-kaca. Sebentar lagi air itu pasti akan terjatuh dari pelupuk matanya. Chang Yuan berusaha membuka pintu mobil namun tidak berhasil karena sepertinya terkunci dari dalam. Ia mencoba menghubungi ponsel bosnya. Ternyata ponsel itu berada di dalam mobil. Pantas saja sejak tadi Su Yin menghubunginya tapi tidak diangkat. Dae Hyun, seru Su Yin sembari berjalan menyusuri tepi sungai. Sayang, kau di mana? Teriak Su Yin dengan air mata yang sudah mengalir di pipinya. Asisten Chang, bagaimana jika Dae Hyun terjun ke sana? Ujar Su Yin sembari menunjuk dasar sungai yang tampak tenang tapi dalam. Nona, tenanglah, ujar Chang Yuan sembari menopang tubuh Su Yin yang hampir saja terhuyung ke tanah. Bagaimana aku bisa tenang jika saat ini aku tidak mengetahui keberadaannya? Seru Su Yin dengan perasaan yang campur aduk saat ini. Ia sangat takut jika Dae Hyun benar-benar terjun ke sungai. Nona, sebaiknya Anda kembali ke mobil. Biarkan aku saja yang mencarinya, bujuk Chang Yuan. Ia justru khawatir jika Su Yin yang berbuat sesuatu tidak masuk akal. Chang Yuan masih mempercayai bosnya jika tidak mungkin melakukan itu. Jika kau ingin pergi maka pergilah. Biarkan aku sendiri yang mencarinya, ucap Su Yin sembari bersungut-sungut dan berdiri kembali seperti semula. Nona, aku mohon sebaiknya Anda ke mobil saja. Di sini terlalu berbahaya, ujar Chang Yuan tanpa mengenal lelah membujuk istri kesayangan bosnya. Aku tidak akan kemana-mana sebelum suamiku ditemukan,
Tolak Suyin. Dia tidak akan pernah merasa tenang sebelum Dai Hyun ditemukan. Chang Yuan memijat pelipisnya sembari berpikir bagaimana caranya membujuk istri bosnya agar mau menunggu. Dalam kondisi tanpa penerangan seperti ini sangat berbahaya jika berada di pinggir sungai. Salah melangkah sedikit saja pasti akan tergelincir. Chang Yuan tidak ingin mengambil resiko yang terlalu besar. Jika Nona tidak ingin pergi, setidaknya tetaplah duduk di sini. Chang Yuan menunjuk rerumputan pendek agar Su Yin mau duduk di sana. Baiklah, ujar Su Yin lirih sembari mendudukkan tubuhnya di sana. Chang Yuan terlebih dahulu menghubungi anak buahnya agar datang ke tempat itu. Barulah ia mulai menyusuri tepi sungai kembali. Namun entah kenapa Chang Yuan merasa jika bosnya baik-baik saja, meskipun tidak tahu di mana keberadaannya saat ini. Sudah hampir setengah jam Chang Yuan bolak-balik menyusuri pinggiran sungai tapi tetap saja tidak menemukan bosnya. Nona, ini sudah malam sebaiknya kita pulang saja, ajak Chang Yuan. Dengan cepat Su Yin segera menggelengkan kepalanya. Biarpun Chang Yuan akan pergi ia bertekad akan tetap berada di tempat itu. Dai Hyun baru saja ke bengkel mobil untuk mencari bantuan guna membuka mobilnya. Ponselnya tertinggal di dalam karena Dai Hyun lupa membawanya saat keluar. Tadi ia begitu emosi sehingga lupa mengambil kunci mobilnya. Mungkin karena mobilnya mengalami masalah sehingga bisa terkunci dari dalam. Ia berjalan 15 menit barulah menemukan sebuah bengkel. Setelah selesai dengan urusannya Dai Hyun lantas kembali ke tempat tadi. Pandangannya langsung tertuju pada seorang wanita yang tengah memeluk kedua lututnya. Dari belakang seperti tidak asing untuk dikenali. Dai Hyun melangkahkan kakinya mendekati wanita itu yang terdengar terisak-isak. Su Yin, panggilnya. Bab 242 menemukannya. Hati Su Yin terus dilanda kegelisahan hingga membuatnya terisak-isak. Su Yin merasa jika dirinya sangat cengeng dan manja padahal dulu tidak seperti itu. Berulang kali ia berteriak kepada Chang Yuan barangkali sudah menemukannya. Namun Chang Yuan selalu menjawab belum. Hawa sejuk mulai menelusup masuk ke pori-pori kulitnya. Pakaian tipis membuatnya kedinginan sejak tadi tapi Su Yin seolah tidak merasakannya. Rasa cemasnya lebih besar daripada hawa dingin yang sampai ke ulu hatinya. Ia memeluk lututnya sembari terus terisak-isak. Su Yin, sebuah suara khas yang selalu mampu membangkitkan saraf-sarafnya. Su Yin segera menoleh ke belakang ketika sayup-sayup suara itu terdengar bersamaan dengan aliran air yang tenang. Seorang pria berdiri dengan alis yang tampak berkerut sambil menenteng sesuatu di tangannya. Dengan wajah yang tampak lebih berseri, Su Yin lantas berdiri kemudian melangkahkan kakinya menghampiri suaminya. Dengan butiran kristal yang jatuh dari pelupuk matanya, Su Yin langsung berhambur ke pelukan Dai Hyun. Membuat pria itu bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Dia sedikit bingung kenapa Su Yin bisa berada di sini padahal seingatnya tadi Su Yin masih berada di hotel. Mengingatnya berada di hotel langsung terlintas dalam benaknya tangan Kim Su Hyun yang baru saja disentuh saudaranya. Kau masih hidup, ujar Su Yin dengan suara paraunya. Betapa lega sekarang hatinya karena mengetahui keadaan suaminya baik-baik saja. Tuan, dari mana saja Anda? Tanya Chang Yuan yang muncul dari balik pepohonan. Tadinya berniat untuk mengecek Su Yin tapi tidak disangka jika menemukan Dai Hyun bersamanya. Sebenarnya untuk apa kalian datang kemari? Tanya Dai Hyun tanpa menjawab pertanyaan kedua orang yang sudah mencarinya. Kami mencemaskanmu takut kau bunuh diri dengan terjun ke sungai, ujar Su Yin dengan wajah polosnya. Ia masih membenamkan kepalanya di dada bidang suaminya. Bunuh diri. Dai Hyun terkekeh geli mendengar Su Yin yang mengira ia bunuh diri. Kau pikir aku sebodoh itu? Jika aku bunuh diri enak sekali Kim Su Hyun, ujar Dai Hyun sembari berdecak. Ada kekesalan dan kecemburuan yang merasuk dalam jiwanya ketika mengucapkan nama saudaranya. Kami mencarimu sejak tadi tapi kau tidak ada. Jadi kupikir kau terjun ke sungai, ucap Su Yin sembari menengadahkan wajahnya guna menatap Dai Hyun. Apa kau sudah bersiap menjadi janda? Goda Dai Hyun. Bibir sebelahnya terangkat ke atas. Dai Hyun, kau menyebalkan. Itu tidak lucu, gerutu Su Yin sembari memukul dada kekar Dai Hyun. Lagian pikiranmu sangat macam-macam sekali, ujar Dai Hyun hendak menggenggam jemari Su Yin tapi teringat jari itu baru saja disentuh pria lain. Dai Hyun mengurungkan niatnya. Cemburu sudah membuatnya benar-benar hatinya buta. Su Yin, cuci tanganmu terlebih dahulu, ujar Dai Hyun sembari menjauhkan tubuh Su Yin sedikit dari tubuhnya. Ia kemudian mengeluarkan sebotol air mineral dari kantong plastik yang dibawanya. Memangnya kenapa? Su Yin menautkan kedua alisnya. Aku tidak mau menyentuh tanganmu jika belum dicuci hingga bersih, sahut Dai Hyun dengan datar. Setelah berhasil membuka botolnya, Dai Hyun segera memegang lengan Su Yin kemudian mengucurkan air pada jarinya. Sungguh rasanya Dai Hyun masih sangat kesal mengingat bibir Kim Su Hyun yang menempel di tangan istri kecilnya. Dai Hyun terus mengucurkan air mineral pada kedua tangan Su Yin secara bergantian hingga habis satu botol. Su Yin hanya menuruti apapun yang Dai Hyun lakukan padanya sambil berusaha mencerna apa maksudnya. Dai Hyun mengeringkan tangan Su Yin menggunakan syal yang melingkar di lehernya. Lain kali jangan biarkan pria manapun boleh menyentuh tanganmu, ujar Dai Hyun sambil bersungut-sungut dan menatap tidak suka pada istri kecilnya. Apakah itu salahku? Gerutu Su Yin sembari mencebikkan bibirnya. Itu semua yang terjadi juga karena Kim Su Hyun memaksanya.
Jika tidak, mana mungkin hal itu terjadi? Satu lagi, jangan berikan senyum manismu kepada pria lain. Kau hanya boleh tersenyum menawan bila di depanku saja. Jangan memberikan harapan palsu kepada pria manapun, ujar Daehyun yang tidak rela jika pria lain melihat senyuman manis istrinya yang mampu menggetarkan jiwanya. Sayang, kau ini sebenarnya kenapa? Suyin segera berjinjit lantas menyentuh dahi Daehyun dengan punggung tangannya. Ternyata suhunya normal dan baik-baik saja. Aku hanya tidak rela jika ada pria lain yang menggodamu. Kau ini sangat aneh. Bukankah kau yang memintaku untuk berbuat baik pada adikmu? Lalu, sekarang kenapa kau justru marah? Tanya Spoyin sambil memutar bola matanya karena ucapan Daehyun cukup membuatnya kesal. Sayang, aku memintamu berbuat baik bukannya membiarkan kulitmu bisa disentuh seenaknya, ujar Daehyun. Terserah kau saja, ujar Suyin datar enggan menanggapi lagi ucapan suaminya. Kepalanya juga sudah mulai sempoyongan karena hawa yang begitu dingin. Tuan dan Nona, apakah akan terus berada di sini? Tanya Chang Yuan untuk menghentikan perdebatan panjang di antara mereka. Asisten Chang, kau bawa mobilku setelah orang bengkel datang. Biarkan aku membawa mobilmu, ujar Daehyun. Niatnya untuk menenangkan diri sebentar akhirnya tidak jadi karena kehadiran istri kecilnya. Chang Yuan segera merogoh kunci mobilnya dari saku celana kemudian menyerahkannya kepada bosnya. Daehyun mengamati Suyin yang merapatkan tangannya. Dengan cepat ia segera membuka jasnya kemudian memakaikan di bahu sang istri. Kau tampak sangat pucat. Sebaiknya kita pulang saja, ujar Daehyun sembari merengkuh pinggangnya dari samping menjadi kemudian menuntunnya berjalan ke arah mobil Chang Yuan yang terparkir di pinggir jalan. Suyin menganggukkan kepalanya, bukan hanya tubuhnya saja yang kedinginan. Bahkan perutnya juga sudah keroncongan sejak tadi minta diisi. Mereka saat ini sudah di dalam mobil untuk melakukan perjalanan pulang. Daehyun lebih banyak diam saat melajukan mobilnya. Rasanya tidak semudah itu melupakan kejadian yang sangat tidak mengenakan itu. Ia jadi teringat tentang foto istrinya yang terpampang di layar Kim Soo-hyun. Suyin juga diam saja, menyadari jika suaminya mungkin sedang cemburu sehingga tidak ingin berdebat. Suyin, katakan padaku. Apa kau memberikan fotomu pada Kim Soo-hyun? Tanya Daehyun dengan tenang untuk memecah keheningan di antara mereka. Tidak, sahut Suyin singkat sambil menoleh ke arah suaminya. Suyin, aku mohon jujurlah denganku, ucap Daehyun sembari mendesah. Ada apa sebenarnya dengan dirimu? Aku sudah berkata jujur, asteris ujar Suyin dengan dahi berkerut. Mulai tampak kesal karena Daehyun terlalu aneh sikapnya. Jika kau tidak memberikannya foto, lantas kenapa dia memakai fotomu sebagai wallpaper? Sedangkan aku tidak memiliki satupun fotomu. Aku tidak pernah memberikan fotoku kepada adikmu. Memangnya untuk apa aku memberikannya? Ujar Suyin sambil mengingat-ingat jika tidak pernah sekalipun berfoto ataupun memberikan foto kepada Kim Soo-hyun. Suyin jadi teringat sesuatu. Ia kemudian merogoh ponselnya yang berada di dalam tas. Lantas menunjukkan sebuah foto pada layar ponselnya. Apa foto ini? Tanya Suyin. Benar, jadi kau memang memberikannya. Tanya Daehyun dengan sedikit amarah. Aku memasang foto ini di figura dan aku meletakkannya di atas meja kerjaku. Bisa saja dia mengambil foto ini dari sana, ujar Suyin. Benarkah? Ujar Daehyun dengan wajah terkejut. Ia bahkan tidak mengetahui jika Suyin memasang fotonya di sana. Terserah jika kau tidak mempercayaiku, ujar Suyin sembari memalingkan wajahnya. Sayang, aku sungguh minta maaf, ujar Daehyun sembari menggaruk bagian belakang kepalanya. Merasa bersalah karena sudah salah sangka. Tadinya ia pikir jika Suyin memberikan foto itu. Sahut Suyin dengan cuek. Bab 243 pria yang diinginkan. Jika tadi Daehyun yang diam kini Suyin yang justru bersikap sangat cuek. Setiap wanita pasti akan marah jika dituduh yang bukan-bukan. Apalagi wanita muda seperti Suyin yang memang emosinya sering kali berubah-ubah. Sejak dalam perjalanan Daehyun menanyakan kemana mereka akan makan malam namun Suyin justru tidak mau kemana-mana. Wanita itu ingin pulang saja daripada makan di luar. Tak ada lagi selera untuknya makan. Suyin terlebih dahulu keluar dari mobil lantas membanting pintu kuat-kuat. Daehyun menghela nafas panjang sembari menjambak rambutnya sendiri. Menyesali sikapnya yang kekanak-kanakan. Namun apalah daya jika rasa cemburu mengalahkan segalanya. Dipandanginya Suyin yang tengah melangkahkan kakinya memasuki villa. Jika saja bisa meredam rasa cemburunya pasti tidak akan terjadi seperti ini. Padahal Suyin tadi sudah begitu mengkhawatirkan dirinya. Arg, ini semua gara-gara Kim Soo-hyun, ujar Daehyun sembari memukul setir kemudinya. Diusap wajahnya dengan gusar sebelum turun dari mobil untuk menyusul istrinya. Malam ini juga masalahnya harus segera diselesaikan. Daehyun memejamkan matanya sejenak untuk menenangkan hatinya sebelum berbicara dengan istri kecilnya. Ia harus menghilangkan rasa cemburunya sebelum berbicara karena takut jika sampai terbawa emosi. Setelah kepalanya mulai dingin, Daehyun memutuskan untuk menyusul sang istri yang sudah berada di dalam kamar. Begitu masuk Daehyun mendengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Ia memilih duduk di sisi ranjang, tiba-tiba saja tangannya terulur untuk meraih ponsel Suyin yang berada di dekatnya. Dibukanya galeri yang berisi foto-foto Suyin kemudian mengirimkan ke ponselnya.
Sudah berapa lama menikahi Su Yin tapi tidak ada satupun foto di ponselnya. Ia merasa iri dengan Kim Soo Hyun yang tampaknya sangat mencintai Su Yin. Selalu saja bertindak lebih awal daripada dirinya. Memang diakui jika ia bahkan belajar bagaimana bersikap romantis sebenarnya dari adiknya. Su Yin baru saja keluar dari kamar mandi seraya memegangi perutnya yang sedikit tidak nyaman. Semenjak kehilangan calon anaknya, Su Yin merasa perutnya terkadang masih sakit. Mungkin memang benar jika kondisinya belum benar-benar pulih dan butuh istirahat. Ia bahkan lupa kalau seharian ini belum minum obat yang diberikan Dr. Mi Yang. Dea Hyun tersenyum begitu melihat istrinya sudah keluar dari kamar mandi. Diletakkan ponselnya kembali ke ranjang berjejer dengan ponsel Su Yin. Dihampirinya sang istri yang masih berdiri di depan pintu. Aroma mawar langsung merasuk indera penciumannya yang berasal dari rambut Su Yin yang masih basah. Dada sang istri yang terbuka sungguh membuat jantungnya berdebar. Apalagi handuk yang menutupi tubuhnya hanya mampu menutupi sampai batas atas paha saja. Pria normal mana yang tidak tergiur dengan pemandangan seperti itu. Namun Dae Hyun terus menekankan diri untuk tidak mengganggunya. Dia tidak boleh menyentuhnya sampai istrinya benar-benar sehat. Tetaplah di sini, biarkan aku yang mengambilkan pakaian untukmu. Dae Hyun menuntun Su Yin agar dia duduk depan meja rias saja. Su Yin hanya menurut tanpa sepatah kata pun terucap di bibirnya karena Tengan merasakan nyeri di perutnya. Dae Hyun segera memilih baju tidur yang tertutup agar Su Yin tidak membangkitkan gairahnya. Sepasang piyama berwarna hijau dengan gambar tokoh kartun. Setelah mendapatkannya bersama pakaian dalam, Dae Hyun keluar menghampiri istrinya kembali. Cemas langsung merasuk ketika melihat Su Yin yang tampak membungkukkan tubuhnya sambil meringis kesakitan. Seketika Dae Hyun langsung melemparkan pakaian itu ke atas ranjang. Sayang, kau kenapa? Dae Hyun dilanda kepanikan saat ini. Perutku sakit, ujar Su Yin sembari merintih. Kalau begitu sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang, ajak Dae Hyun yang sudah bersiap membopong tubuh istrinya yang masih mengenakan handuk. Ambilkan saja obat yang ada di laci, ujar Su Yin dengan mata yang terpejam untuk menetralkan rasa sakitnya. Dae Hyun bergegas mencari obat yang disebutkan oleh Su Yin kemudian segera memberikannya beserta air minum. Tidak butuh waktu lama untuk obat itu bereaksi. Kini Su Yin sudah merasa lebih baik. Ia hendak berdiri untuk mengenakan pakaiannya tapi Dae Hyun keburu menekan pundaknya. Biarkan aku memakaikannya, ujar Dae Hyun. Diambilnya baju Su Yin yang sudah tergeletak di atas ranjang. Biarkan aku saja, ujar Su Yin dengan rona wajah yang memerah. Bagaimana mungkin membiarkan suaminya memakaikan berpada tubuhnya? Tidak apa, sahut Dae Hyun dengan sekuat tenaga berusaha untuk menahan hasratnya yang sudah lama tidak tersalurkan. Su Yin sebenarnya cukup merinding merasakan sentuhan jemari Dae Hyun yang sesekali menyentuh kulitnya. Hingga ia bisa menghela nafas panjang setelah Dae Hyun selesai memakaikan baju untuknya. Berbaringlah, aku akan meminta Dokter Kang untuk datang kemari. Aku juga akan menyiapkan makan malam untukmu. Sejenak dikecupnya kening Su Yin beberapa saat sebelum akhirnya Dae Hyun menghubungi Dokter Kang untuk datang ke villa. Ia tidak peduli jika sekarang sudah malam dan mengganggu istirahat dokter itu. Su Yin menganggukkan kepalanya, sebenarnya hendak menolak agar tidak perlu menghubungi Dokter Kang tapi Dae Hyun sudah menghilang di balik pintu. Dae Hyun yang bersikap seperti inilah yang diinginkannya. Bersikap dewasa dan penuh pengertian. Bukan Dae Hyun yang pencemburu dan menuduhnya terlalu berlebihan. Penasaran apa yang dilakukan Dae Hyun dengan ponselnya. Su Yin segera memeriksa kedua ponsel yang terletak di atas nakas. Su Yin tidak perlu bertanya apa kode untuk membuka kunci karena Dae Hyun mengatakan jika kode sandinya adalah tanggal lahir Su Yin. Is tersenyum-senyum sendiri saat melihat fotonya berada di ponsel Dae Hyun. Meski tak digunakannya sebagai wallpaper tapi sudah cukup membuatnya senang. Saat Su Yin memeriksa ponsel suaminya, sayang sekali tidak ada satupun foto Dae Hyun. Benar jika pria kurang suka mengambil fotonya sendiri. Di galeri hanya terdapat foto Jo Yeon Ho saja dengan berbagai pose. Setelah melihat-lihat lebih banyak, akhirnya Su Yin menemukan beberapa foto yang diambil ketika mereka pergi ke Namsan Park untuk pertama kali. Barulah di sana ada foto Dae Hyun bersama Jo Yeon Ho. Ternyata ada fotonya bersama Dae Hyun juga. Su Yin tidak ingat jika mengambilnya karena posisinya tampak tidak siap. Mungkin Jo Yeon Ho yang mengambilnya tanpa sengaja. Su Yin segera mengirim foto itu ke ponselnya termasuk foto bertiga mereka. Di dalam foto, Dae Hyun seperti seorang ayah yang bersama kedua buah hatinya. Su Yin jadi tersenyum geli melihatnya. Su Yin jadi membayangkan bagaimana jika mereka tua nanti. Pasti rambut Dae Hyun sudah memutih ketika mereka memiliki anak seumuran dengannya. Ada apa senyum-senyum sendiri? Dae Hyun baru saja masuk ke dalam kamar sambil membawa nampan di tangannya. Jika saja bukan karena Kim Soo Hyun pasti mereka sudah makan malam sekarang. Bab 244 tidak akan mengulanginya. Su Yin gelagapan hingga dengan cepat meletakkan kedua ponsel itu kembali ke atas nakas. Ketika Dae Hyun membalikkan tubuhnya menutup pintu, Su Yin buru-buru bersikap seperti semula pura-pura cuek. Akan terus bersikap seperti itu sebelum Dae Hyun meminta maaf kepadanya. Baginya seorang pria perlu diuji kesabarannya agar tidak seenaknya sendiri. Kenapa kau tadi senyum-senyum sendiri? Goda Dae Hyun sembari mengulum senyum ketika sudah duduk di samping sang istri.
Ia berpikir jika Su Yin seperti itu maka sudah berakhir kesalahpahaman kecil yang terjadi. Memangnya tidak boleh, ucap Su Yin dengan nada datar dan cuek. Sayang, makanlah. Kau kan belum makan malam, ujar Daehyun sembari menyodorkan sendok yang sudah berisi nasi dan sup rumput laut ke mulut Su Yin. Ingin ia menyiapkan makanan yang lain tapi takut Su Yin keburu kelaparan. Aku tidak lapar, ujar Su Yin berbohong. Bohong jika saat ini tidak lapar karena nyeri di perutnya juga sepertinya akibat terlambat makan. Sayang, apa kau masih marah? Tanya Daehyun sembari meletakkan nampan ke atas nakas. Sungguh Daehyun tidak tahan jika istri kecilnya diam seperti ini. Ia pikir tadi sudah berhasil membuatnya untuk tidak marah. Su Yin tetap bergeming lantas memalingkan wajahnya ke arah lain. Menatap langit malam yang diterangi cahaya rembulan dari celah-celah jendela kaca. Sebenarnya Su Yin tidak tega tidak menjawab pertanyaannya. Namun dirinya hanya ingin Daehyun tahu jika dicurigai dan dituduh itu sakit rasanya. Apalagi tuduhan itu tidak ada buktinya. Digenggamnya jemari Su Yin oleh Daehyun. Kemudian menempelkan bibirnya di tangan Su Yin hingga cukup lama. Daehyun mengecup punggung telapak tangan Su Yin berulang-ulang. Aku sungguh minta maaf, ujar Daehyun lirih penuh dengan rasa bersalah yang mendalam. Aku tidak akan mengulangi tuduhanku yang tidak beralasan. Aku seperti itu karena sangat cemburu. Aku sungguh tidak suka kau dekat dengan pria lain meskipun itu adalah adikku sendiri, ucap Daehyun sembari memejamkan matanya. Sedangkan bibirnya masih menempel di tangan Su Yin. Sayang, jangan menyiksaku dengan sikap diammu seperti ini, ujar Daehyun dengan suara sendu sembari membuka matanya. Lantas menengadahkan wajahnya untuk memandang wajah cantik Su Yin yang masih tetap dalam posisinya. Sayang, bicaralah, bujuk Daehyun karena Su Yin tetap bergeming. Diulurkannya tangan yang sebelah untuk merapikan anak rambut sang istri agar tidak menutupi wajah nan kanti itu. Lalu perlahan menyelipkannya di belakang daun telinga. Su Yin masih tetap diam meskipun bibirnya sudah tidak tahan ingin berucap. Tidak juga mendapat respon dari istri kecilnya, Daehyun turun dari ranjang kemudian duduk di lantai dalam posisi berlutut. Apa yang kau lakukan? Ujar Su Yin sembari menoleh ke arah Daehyun yang sudah di bawahnya. Ia tidak suka dengan tindakan suaminya yang berjongkok di lantai dengan lutut sebagai tumpuan. Jika perlu aku akan bersujud agar kau memaafkanku, ujar Daehyun. Kembalilah duduk di atas, ujar Su Yin sambil menarik pergelangan tangan suaminya. Tidak akan, sebelum kau mau memaafkanku. Daehyun tetap bersikeras dalam posisinya. Lebih baik Su Yin menyiksa tubuhnya daripada harus menyiksa batinnya. Baiklah aku memaafkanmu, ujar Su Yin dengan raut wajah datar. Mana mungkin kau memaafkanku sedangkan wajahmu saja terlihat tidak suka begitu, ujar Daehyun ketika melihat raut wajah Su Yin yang masih cemberut. Makanya lain kali pikirkan dahulu sebelum menuduhku. Kau harus tahu jika dituduh yang tidak-tidak itu sangat sakit. Aku bahkan tidak menuduhmu ketika kau menginap di UN Village. Aku selalu berpikir positif jika kau tidak mungkin tidur dengan Airi meskipun itu bisa saja terjadi. Gerutu Su Yin meluapkan rasa emosinya yang sejak tadi berkumpul di dadanya. Nafasnya sampai terengah-engah karena berbicara terlalu cepat. Daehyun tetap diam sambil mendengarkan sang istri yang tengah menumpahkan semua emosinya. Karena disadari memang pantas mendapatkannya. Aku hanya marah fotomu berada di ponsel pria lain, ujar Daehyun. Lantas itu sebabnya kau menjadi bersikap seenaknya sendiri. Ucap Su Yin dengan rasa kesal yang masih ada di hatinya. Maaf, sayang, aku berjanji tidak akan menuduhmu lagi, ujar Daehyun sembari mengangkat jari kelingkingnya. Please, ujar Daehyun dengan sangat memohon. Baiklah, tapi jika kau mengulanginya lagi aku tidak akan pernah memaafkanmu, ancam Su Yin. Padahal mana mungkin dia bisa tidak memaafkan orang yang dia sayang. Itu hanyalah sebuah bentuk ancaman agar Daehyun tidak terlalu berlebihan. Daehyun segera bangkit kemudian duduk di sisi ranjang, menarik tubuh Su Yin masuk dalam pelukannya. Mendekapnya dengan erat. Aku berjanji tidak akan mengulanginya, ucap Daehyun seraya menempelkan bibirnya di puncak kepala Su Yin. Ceklek, pintu kamar terbuka, Dr. Kang Batu saja berdiri di tengah pintu sambil menenteng tas yang berisi peralatan medisnya. Wajahnya langsung berubah masam ketika melihat pasangan yang tengah berpelukan. Jadi kau hanya menghubungiku agar aku melihat kalian yang tengah bermesraan, ujar Dr. Kang sembari berdecak kesal. Namun tetap saja melangkahkan kakinya masuk meski rasanya malas. Daehyun menoleh karena Dr. Kang cukup membuatnya sedikit terkejut. Apa tidak bisa kau mengetuk pintu terlebih dahulu? Sindir Daehyun dengan nada dingin. Kalian saja yang terlalu asyik sehingga tidak mendengarkanku. Hampir saja pintu itu kubuat roboh, sahut Dr. Kang. Cepatlah periksa istriku segera, ujar Daehyun sembari menyingkir sedikit agar Dr. Kang bisa memeriksa Su Yin. Nona Su Yin, tolong mintakan izin kepada suamimu karena aku harus memeriksa perutmu, ujar Dr. Kang sembari tersenyum. Sebenarnya itu adalah bentuk sindiran bagaimana kala itu Daehyun tak mengizinkan menyentuh perut Su Yin. Tidak apa, Dr. Kang, ujar Su Yin sembari memandang Daehyun dengan tatapan tajam. Agar tidak berlebihan seperti tempo hari. Dr. Kang melirik sinis terlebih dahulu ke arah Daehyun sebelum akhirnya memeriksa keadaan Su Yin. Sesuai tadi yang dijelaskan oleh Daehyun di telepon. Apa kau sudah beraktivitas di luar rumah?
Tanya Dokter Kang setelah selesai memeriksa keadaannya. Aku hari ini pergi bekerja, sahut Suyin meringis sembari melirik suaminya yang memasang wajah datar. Ya ampun, jadi suamimu yang kaya raya itu menyuruhmu pergi bekerja. Sindir Dokter Kang dengan sengaja untuk memancing sedikit emosinya. Bukan, aku yang ingin pergi bekerja sendiri, sanggah Suyin sebelum suaminya terbawa emosi karena wajahnya sudah terlihat menegang. Daehyun, lain kali jangan membiarkan istrimu bekerja. Dia itu butuh istirahat karena daya tahan tubuhnya juga masih lemah, ujar Dokter Kang. Ia menoleh Daehyun yang berada di sampingnya. Baiklah, sahut Daehyun singkat tanpa ingin berdebat dengan sahabatnya yang paling menyebalkan. Nona Suyin, sebaiknya kau tetap di rumah selama 2-4 hari agar kondisi tubuhmu pulih, ujar Dokter Kang dengan lembut. Apa kami perlu ke dokter untuk memeriksanya? Tanya Daehyun. Tidak perlu, jika kau bisa memeriksanya sendiri, ucap Dokter Kang dengan santai. Darah Daehyun rasanya langsung mendidih mendengar ucapan Dokter Kang yang menyebalkan. Namun Daehyun berusaha tetap tenang dan jangan sampai terbawa emosi. Dokter Kang memberikan obat pereda nyeri sementara. Namun tetap menyarankan agar mereka harus tetap datang ke rumah sakit untuk mengecek kondisi Suyin. Ia segera pamit karena sudah larut malam. Jaga istri mudamu dengan baik. Jika kau tidak bisa menjaganya biarkan aku saja, bisik Dokter Kang di telinga Daehyun ketika berada di pintu. Pergilah, sebelum aku benar-benar meninju wajahmu, ucap Daehyun dengan nada dingin. Malang sekali nasibnya harus menikah dengan pria yang sudah beristri. Andaikan saja bertemu denganku lebih dulu, gumam Dokter Kang sebelum buru-buru melangkahkan kakinya menuruni tangga. Tampaknya Daehyun sudah terpancing emosinya. Beraninya kau, ujar Daehyun hendak meninju wajah Dokter Kang namun ia sudah kabur duluan. Bab 245 Jangan membantah. Setelah memastikan jika Dokter Kang sudah pergi, Daehyun kembali menghampiri istri kecilnya yang tengah bersandar di sisi ranjang. Lalu merentangkan selimut tebal untuk menutupi kaki Suyin. Sayang, aku lapar, rengek Suyin dengan nada yang begitu manja. Seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi di antara mereka. Jika sudah tidak marah sebenarnya Suyin sangat cepat melupakan semua kekesalannya. Bukannya marah, Daehyun justru tersenyum ke arahnya. Ia sangat menyukai kata itu keluar dari bibir manis sang istri yang terdengar syahdu dan menggemaskan. Kalau begitu biarkan aku mengambilnya lagi di dapur, ujar Daehyun sembari mengulurkan tangan mengusap lembut pipi sang istri. Tidak usah, makan yang itu saja, ujar Suyin. Ia menunjuk makanan yang tadi belum sempat dimakan. Itu sudah dingin, biarkan aku mengambil yang hangat. Suyin menggelengkan kepalanya, tak ingin merepotkan suaminya lagi. Itu juga karena salahnya sehingga makanan itu menjadi dingin. Tak apa, ujar Daehyun. Ia tahu jika Suyin merasa tidak enak hati. Sebagai kepala keluarga seharusnya bisa menjaga emosinya. Ini malah sebaliknya. Daehyun merasa malu dengan Suyin. Suyin menghela nafas pasrah. Membiarkan suaminya pergi ke dapur. Untuk kesekian kalinya terus bersyukur meskipun Daehyun terkadang sangat menyebalkan seperti tadi. Suyin menyingkirkan tangan Daehyun yang melingkar di perutnya. Menyentuhnya dengan pelan agar tidak membangunkan tidur nyenyaknya. Hari sudah pagi, sinar matahari masih samar-samar terlihat di ufuk timur. Suyin turun dari ranjang kemudian membuka jendela kaca. Membiarkan angin pagi yang masih segar menerobos masuk ke dalam kamar. Setelah itu barulah Suyin pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Meski hari ini tidak akan pergi kemana-mana tapi Suyin tidak ingin berbaring terus di ranjang. Dipakainya baju tipis sebatas atas paha hingga memperlihatkan kaki jenjangnya yang mulus. Suyin lantas keluar dari ruang ganti untuk membangunkan suaminya karena harus bersiap-siap untuk pergi bekerja. Namun Daehyun justru sudah duduk bersandar di ujung ranjang sambil memandang terus ke arah Suyin tanpa mengedipkan matanya. Daehyun seperti melihat bidadari yang berjalan ke arahnya. Mandilah, aku sudah menyiapkan air hangat untukmu, ujar Suyin ketika sudah berdiri di sisi ranjang. Berdiri dengan pose layaknya seorang model. Aku tidak ingin pergi bekerja, ujar Daehyun dengan suara parau khas bangun tidur. Kenapa? Dahi Suyin tampak berkerut-kerut. Baju yang kau pakai membuatku tidak ingin pergi kemanapun, sahut Daehyun sambil memandang paha Suyin yang terbuka. Suyin mengikuti arah pandangan mata Daehyun, lantas segera menutupi pahanya dengan kedua tangan. Sungguh tak ada maksud untuk menggoda suaminya. Baiklah, aku akan menggantinya sekarang juga, ujar Suyin hendak melangkahkan kakinya untuk pergi. Namun tangannya langsung ditarik Daehyun hingga membuat tubuhnya tidak seimbang dan jatuh ke pangkuan suaminya. Daehyun segera membalikkan posisi hingga Suyin yang berada di bawahnya. Tidak usah menggantinya sebelum aku berangkat, bisik Daehyun dengan sensual hingga hembusan angin menerpa wajah Suyin. Ditelusurinya pipi Suyin dengan jarinya. Berangkatlah, nanti kau kesiangan, ujar Suyin seraya mendorong sedikit dada Daehyun agar ada jarak di antara mereka. Aku tidak ingin kemanapun, bisik Daehyun kembali membuat Suyin merasa sedikit tidak nyaman. Jika kau tidak bekerja ayahmu pasti akan marah. Bukankah kau tidak suka jika karyawanmu membolos? Lantas kenapa kau justru sering bolos kerja akhir-akhir ini? Tanya Suyin. Itu benar, tapi aku mempunyai alasan untuk tidak masuk kerja.
Apa? Suyin menggeser tubuhnya agar bisa bersandar sedikit di bantal. Istriku jauh lebih penting daripada pekerjaan. Sebaiknya hari ini kita ke rumah sakit, agar aku lebih tenang, bujuk Daehyun. Aku bisa pergi bersama Jin saja, ujar Suyin. Tapi aku ingin mengantarkanmu, ujar Daehyun. Tidak perlu. Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang akhirnya Daehyun mau pergi bekerja. Meskipun harus ada beberapa syarat yang harus dilakukan Suyin. Saat ini Daehyun tengah bersiap-siap. Tadinya ingin menyiapkan sarapan untuk sang istri tapi Suyin bersikeras menolak. Dengan alasan tidak enak kepada bibi Xia yang sudah menyiapkan sarapan untuk mereka. Setelah sampai di rumah sakit, jangan lupa kirim pesan padaku, ujar Daehyun sambil mencium kening Suyin. Tentu saja, sahut Suyin sembari membalasnya dengan kecupan di pipi suaminya. Aku berangkat sekarang, berhati-hatilah jika berjalan. Nanti biarkan Chung Ho mengantarkan kalian, ujar Daehyun. Tapi, belum sempat membantah ucapan Suyin sudah dipotong duluan. Jangan membantah karena aku tidak ingin terulang kembali kejadian waktu itu. Daehyun meletakkan jari telunjuknya di bibir Suyin agar tidak bisa membantah. Suyin hanya menghela nafas pelan lantas menganggukkan kepadanya. Daehyun mengecup bibir Suyin beberapa saat untuk membangkitkan gairah semangat kerjanya sebelum berangkat bekerja. Rumah sakit bersalin Pyongyang. Begitu Daehyun berangkat kerja, Suyin langsung bersiap-siap. Ia juga sudah meminta Jin untuk menemaninya ke rumah sakit. Karena setelah itu mereka berencana untuk pergi jalan-jalan. Lama sekali mereka tidak pernah jalan-jalan berdua saja. Mereka diantarkan oleh Chung Ho sesuai permintaan Daehyun yang tidak mengizinkannya pergi naik taksi walaupun bersama Jin. Apa kau sudah membuat janji temu dengan dokternya? Tanya Jin ketika mereka berjalan di koridor rumah sakit. Daehyun sudah menghubungi dokter Mi yang pagi tadi, sahut Suyin. Aku sampai sekarang rasanya belum percaya jika kau sudah menikah. Ini terlalu cepat bagiku, ujar Jin sembari melirik Suyin yang berjalan di sampingnya. Aku juga awalnya tidak menginginkan hal ini tapi saat itu ayahku butuh uang untuk membayar semua hutang kami. Sejenak Suyin mengingat kembali hari di mana Daehyun membantu mereka untuk membayar hutang-hutangnya. Mungkin kalian memang sudah jodoh, ujar Jin. Aku mulai mencintainya karena ia begitu perhatian dan selalu bersikap lembut denganku, ujar Suyin menceritakan sedikit bagaimana ia dan Daehyun bersama. Kemarin Jin terus menanyakan hal itu. Sayang sekali umurnya sudah terlalu tua, gumam Jin. Meski tua seperti itu yang penting dia mencintaiku. Lagi pula dia itu tidak tua hanya saja memang lebih dewasa, bela Suyin. Bagaimanapun juga Suyin tidak suka jika sahabatnya mengatakan jika suaminya itu tua. Ah, baiklah. Jin terkekeh geli melihat wajah Suyin yang berubah menjadi tegang. Tidak usah marah begitu, nanti kecantikanmu luntur, goda Jin sembari berlari kecil untuk menjauhi Suyin yang sudah bersiap hendak memukulnya menggunakan tas. Tidak berapa lama kemudian mereka sudah sampai di depan ruangan Dr. Miyang. Suyin mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum akhirnya Dr. Miyang menyuruh mereka masuk ke dalam. Suyin, bagaimana perasaanmu? Apakah sudah baikan atau masih sakit seperti semalaman? Tanya Miyang sembari mengedarkan pandangannya ke pintu mencari keberadaan Daehyun. Setelah Dr. Kang memberikanku obat pereda nyeri, sekarang sudah mulai membaik, sahut Suyin. Baiklah, mari masuk ke dalam, ajak Dr. Miyang ke ruangan yang digunakan untuk USG. Jin membuntuti Suyin di belakangnya karena merasa penasaran. Dr. Miyang mulai menggerakkan alat untuk mengetahui keadaan rahim Suyin kali ini. Bersyukur kondisinya baik-baik saja sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tumben sekali suamimu tidak ikut. Dr. Miyang akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan Daehyun secara tidak langsung. Dia sibuk bekerja, sahut Suyin singkat. Tak ada percakapan lagi di antara mereka. Sehingga Dr. Miyang segera memberikan resep obat untuk Suyin agar kesehatannya pulih lebih cepat. Kalau begitu kami permisi, pamit Suyin juga Jin karena setelah ini mereka akan pergi jalan-jalan. Begitu membuka pintu, Suyin sangat terkejut hingga hampir menjatuhkan kantong plastik yang dipegangnya ketika melihat siapa yang ada di luar. Selanjutnya bab 246 beruntung.